Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulihi ajma'in. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita berada dalam keadaan sehat walafiat seperti saat sekarang ini. Sebelumnya izinkanlah saya Perkenalkan, nama saya Sofia Intania dengan nomor BP 2100512009. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Laila Susdiani selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan teman-teman yang saya hormati. Baiklah, sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Jana Aresa, yang kedua ada Adi Wahyudi, dan selanjutnya ada Ibnu Syadi. Baiklah, kelompok kami membahas tentang bagaimana etika manajerial perusahaan semen Padang dengan berbagai pihak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang etika manajerial. Etika manajerial adalah standar perilaku yang memandu manajer dalam melaksanakan suatu pekerjaannya. Baiklah, perusahaan semen Padang ini menjalin etika manajerial dengan berbagai belah pihak. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Adi Wahyudi. Kepada Adi, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya akan menjelaskan etika manajerial di berbagai pihak, khususnya di pihak pemegang saham. Perusahaan memiliki komitmen untuk senantiasa menghormati dan menjamin bahwa hak-hak pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, ketetapan rapat umum pemegang saham atau RUPS, serta peraturan lain yang berlaku dapat terpenuhi dengan baik, secara transparan, adil, tepat waktu, dan lancar. Perusahaan menetapkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai perusahaan kepada pemegang saham yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, membuat mekanisme RUPS yang memungkinkan setiap pemegang saham dapat hadir dalam RUPS dan memberikan suaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, menjamin agar setiap pemegang saham mendapat hak-haknya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Yang keempat, memenuhi kewajiban dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, etika manajerial terhadap karyawan. Perusahaan menganggap bahwa karyawan merupakan aset yang paling penting dan berharga. Oleh karena itu, perusahaan akan memberi kondisi kerja yang baik dan aman untuk melindungi dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja. Memberikan hak kepada karyawan untuk berserikat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan lingkungan pekerjaan yang tidak diskriminatif, yaitu artinya bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun. Perusahaan juga akan menjamin tidak adanya tindakan ancaman ataupun kekerasan di lingkungan kerja. Karyawan yang terlibat dalam tindakan ancaman dan kekerasan akan dikenai tindakan disiplin bahkan tuntutan hukum. Yang ketiga, dengan Dewan Komisaris. Melindungi hak Dewan Komisaris yang diputuskan dalam suatu RUPS. Hak untuk memperoleh informasi material secara tepat waktu dan teratur, serta hak untuk menerima pembagian keuntungan berdasarkan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu mengusahakan keselamatan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan atau pelecehan yang mungkin timbul sebagai akibat dari perbedaan watak,
keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Andi Wahyudi. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Jana Aresa. Kepada Jana, disilahkan. Materi berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana etika manajerial perusahaan PT Semen Padang terhadap pemasok. Perusahaan senantiasa menjaga hubungan kerjasama dengan pemasok atau rekan yang didasari oleh sikap profesionalisme, kesetaraan, kepercayaan, dan saling menghormati. Perusahaan melakukan komunikasi yang baik dengan pemasok, termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan. Jalinan komunikasi yang dilaksanakan secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi. Perusahaan menjalin kerjasama dengan penyedia barang atau jasa dengan menerapkan beberapa kaidah, yaitunya yang pertama, melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara fair dan transparan. Yang kedua, memberikan kesempatan yang sama pada semua pemasok dan calon pemasok. Yang ketiga, memenuhi hak-hak pemasok sesuai dengan perjanjian tertulis yang telah disepakati. Yang keempat, menghormati pemasok sebagai hubungan yang independen dan bebas dari unsur paksaan dan kolusi. Yang kelima, menjaga hubungan baik dengan pemasok dan memiliki track record yang baik dan menjatuhkan sanksi terhadap pemasok yang melakukan pelanggaran. Yang keenam, melaksanakan survei atau pengukuran kepuasan pemasok yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana indeks dari kepuasan pemasok dalam berhubungan dengan perusahaan. Selanjutnya, hubungan PT Semen Padang dengan pelanggan. PT Semen Padang ini berusaha menjadi pilihan yang terbaik bagi para pelanggannya. Semua perjanjian bisnis dilakukan secara adil, berdasarkan kesetaraan dan sikap profesional, serta memberikan pelayanan terbaik untuk menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Untuk materi berikutnya, hubungan antara perusahaan PT Semen Padang dengan mitra bisnis atau calon mitra bisnis dilakukan secara profesional, setara, dan saling menguntungkan dengan mematuhi beberapa prinsip. Prinsip yaitu memastikan kredibilitas dan reputasi calon mitra bisnis sebelum melakukan perikatan bisnis. Jadi perusahaan ini melakukan kredibilitas dan reputasi dulu terhadap mitra bisnisnya. Yang kedua, mengungkapkan informasi yang bersifat material dan relevan sesuai dengan kebutuhan kerjasama bisnis yang tetap dan dengan tetap saling menjaga kerahasiaan informasi. Nah, perusahaan membutuhkan informasi-informasi yang bersifat nyata bagi mitra bisnisnya. Dan kemudian perusahaan itu menghargai dan saling percaya dan memupuk kebersamaan dengan mitra bisnisnya. Yang kemudian memenuhi hak-hak mitra kerja sesuai dengan perjanjian kerja tertulis yang telah disepakati. Kemudian membangun komunikasi secara insentif dengan mitra bisnis untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja. Yang terakhir yaitu melakukan kerjasama secara independen, terbebas dari unsur pemaksaan atau kolusi. Nah, sekian materi dari saya. Dilanjutkan kepada Sylvia Intania. Baik, terima kasih kepada Jana. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu etika manajerial perusahaan Semen Padang dengan pemerintah. Hubungan dengan pemerintah dalam menjalin hubungan tersebut, perusahaan selalu memperhatikan ketentuan perundang-undangan setiap ketentuan dan kebijakan yang dibuat oleh setiap tingkatannya. Baik, materi selanjutnya. Etika manajerial perusahaan Semen Padang dengan kreditur. Perusahaan membina hubungan dengan para kreditur berdasarkan komitmen, kepercayaan, kejujuran, saling menghormati, serta memberi kesempatan yang sama bagi para krediturnya. Materi selanjutnya. Hubungan dengan para pesaing. Perusahaan Semen Padang menghindari praktek monopoli dan persaingan yang usaha yang tidak sehat.
mendukung persaingan usaha atas dasar kualitas produk, pelayanan, dan harga, serta melaksanakan kegiatan usahanya secara jujur dan adil. Selanjutnya ada menempatkan persaingan sebagai pemacu peningkatan kesejahteraan perusahaan, melakukan persaingan usaha yang sehat untuk mengedepankan keunggulan produk. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ibnu Isyadi. Kepada Ibnu, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Etika manajerial Semen Padang, hubungan dengan perusahaan dalam. Melakukan hubungan dengan pengelolaan dengan anak perusahaan mendasar pada prinsip GCG dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan anak perusahaan dalam upaya membangun sinergi dan meningkatkan citra perusahaan dan kelompok usahanya. Prinsip-prinsip utama yang dijalankan perusahaan terkait hubungan dengan anak perusahaan yaitu: pertama, dilaksanakan dalam rangka hubungan bisnis yang wajar dan saling menguntungkan. Yang kedua, mendorong prinsip kemandirian terhadap aktivitas operasional anak perusahaan dan tidak memberikan perlakuan istimewa dalam hubungan bisnis antara perusahaan dan anak perusahaan. Selanjutnya, melakukan peranan sebagai pemegang saham secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keberhasilan dan kemajuan anak perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada penetapan kriteria, pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris dan direksi anak perusahaan. Selanjutnya, masyarakat. Perusahaan mempunyai komitmen untuk mempromosikan dan memberikan sumbangan untuk pengembangan masyarakat sekitar pada khususnya dengan melakukan kegiatan pelestarian lingkungan dan kegiatan yang lain dapat meningkatkan manfaat serta memelihara komunikasi secara terbuka dengan berbagai unsur masyarakat. Beberapa hal yang menjadi penekan dalam hubungan dengan masyarakat yaitu: pertama, menghormati nilai-nilai budaya lokal dan memperhatikan aspek lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Selanjutnya, melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan menjadi bagian warga masyarakat yang peduli melalui kontribusi pada kegiatan kemanusiaan, pendidikan dan kebudayaan, serta mendorong partisipasi aktif insan perusahaan pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Ketiga, mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan perusahaan yang dilakukan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang efektif. Selanjutnya, memelihara komunikasi serta terbuka dengan berbagai unsur masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan perusahaan yang relevan. Dan yang terakhir, melarang karyawan memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangannya. Selanjutnya, media massa. Menganggap media massa sebagai mitra pada penyampaian informasi dan promosi dalam upaya pembangunan citra positif, perusahaan senantiasa memberikan hubungan baik dan proaktif dalam rangka mensosialisasikan peran, kebijakan, dan keberhasilan perusahaan. Prinsip-prinsip utama yang dijalankan perusahaan terkait hubungan dengan media massa yaitu: pertama, menerima masukan yang disampaikan media massa melalui proses jurnalistik yang benar dan menganggap sebagai umpan balik untuk membangun perusahaan yang semakin baik. Kedua, memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa yang bersifat edukatif kepada masyarakat dalam pemahaman terhadap usaha perusahaan dan industrinya. Ketiga, memperlakukan insan pers secara wajar untuk menciptakan citra atau image perusahaan yang lebih baik. Dan yang terakhir, menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa dengan memperhatikan kepentingan terbaik perusahaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibnu. Berakhirnya penyampaian materi dari Ibnu tadi, maka berakhir pula presentasi kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.